Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang kisah keteladanan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu adalah seorang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Luqman ayat 12 sampai 19 yang terkenal karena nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Nama panjangnya adalah Luqman bin Unaqo bin Sadun. Dia adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Habsi dan bertubuh pendek yang hidup pada masa Nabi Daud alaihi salam, dan beliau diangkat menjadi seorang hakim karena kebijaksanaan beliau. Nasihat Luqman di dalam Al-Qur'an itu ada berbagai macam. Di antaranya yang pertama adalah jangan mempersekutukan Allah. Itu terdapat dalam surah Luqman ayat 13. Yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, ini pada ayat ke-14. Yang ketiga, sadar bahwa kita ini berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terdapat dalam surah Luqman ayat 16-nya. Terus perintah sholat, perintah untuk berbuat kebaikan, perintah untuk menjauhi kemungkaran, dan perintah bersabar menghadapi cobaan dan ujian. Ini terdapat dalam surah Luqman ayat ke-17. Dan yang terakhir adalah jangan berlaku sombong. Ini terdapat dalam surah Luqman ayat ke-18-nya. Nah, perjalanan Luqman dengan anaknya dan juga seekor keledai ini juga menjadi cerita yang sangat menarik yang banyak dikenal di masyarakat, di mana ini juga Luqman saat melakukan perjalanan ini itu memberikan nasihat yang bagus sekali kepada anaknya. Gimana ketika Luqman berjalan dengan anaknya ini menggunakan keledai. Waktu itu karena si Luqman ini sudah tua, dia naik keledai, anaknya ini yang berjalan, itu ada orang yang ngomongin bahwa ayahnya ini keterlaluan, masa anaknya suruh berjalan. Nah, setelah itu bergantian, Luqman yang berjalan, anaknya yang naik keledai. Nah, ternyata ada orang ngomong lagi, oh ini anak kurang ajar. Masa orang tuanya sudah tua disuruh berjalan sedang dia naik. Nah, kemudian kedua-duanya naik. Jadi bapaknya naik, anaknya juga naik. Ternyata orang juga bilang, oh ini dasar orang gak tahu diri. Kenapa keledai yang kecil ini bisa dinaiki dua orang? Kasihan. Nah, terus mereka turun semuanya dan mereka berjalan bareng-bareng. Orang lain juga ngomong, oh ini orang bodoh, punya keledai tapi kok tidak dinaiki. Nah, dari cerita tersebut si Luqman ini lantas menasehati anaknya, wahai anakku, nah itulah omongan orang lain, maka itu hanya sekedar omongan, tidak usah dimasukkan ke dalam hati, Nah, yang benar itu adalah semuanya dari Allah. Kita hanya berbuat sesuai dengan kemampuan kita untuk berbuat baik.
Kalaupun kita berbuat baik sudah diomong orang, tidak usah dipedulikan omongan orang tersebut. Nah, ini menjadi pelajaran yang sangat menarik sekali untuk kita. Jadi kalau ada orang lain ngomongin kita yang tidak baik, walaupun kita sudah berusaha untuk berbuat baik, ya sudah, tidak usah didengarkan, kita lanjutkan perbuatan baik kita, ya. Nah, yang semacam itu adalah keteladanan mengikuti nasihat-nasihat Luqman. Sebenarnya masih banyak sekali nasihat-nasihat Luqman, namun inilah yang bisa Ibu jelaskan, ya. Jadi nanti diingat-ingat untuk nasihat Luqman yang tadi berbagai macam itu tadi terdapat dalam surah Luqman. Silahkan dibaca dari ayat 12 sampai ke 19-nya, ya. Nanti kalian perhatikan nasihat Luqman di ayat 13-nya itu tentang apa, 14-nya tentang apa, 15 tentang apa, sampai ke 19, ya. Nah, terima kasih. Banyak kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Silahkan kerjakan latihan berikut ini. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kirimkan tugas kalian ke WA Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.